Gue hari ini mau ngebahas kasus yang parah banget ngebuat gue ngegas. Keluarga ini udah ngalamin neraka, tapi keadilannya belum ketemu. Pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana. Sadis banget. Yang gue mau bahas hari ini adalah pembunuhan tragis si Leslie Palazzo. Kasus ini ngebuat gue gregetan. Sebelum kita bahas kasus ini, gue mau kasih tahu sedikit tentang mereka. Mereka keren banget ngebantu banyak keluarga yang lagi susah. Mereka kerja bareng sama polisi dan keluarga-keluarga yang anak-anaknya hilang. Mereka juga ngelawan eksploitasi anak-anak. Mereka terus maju dan ngedidik orang-orang di seluruh dunia tentang keselamatan dan pencegahan. Setiap tahunnya mereka makin keren aja. Tapi hari ini gue mau fokus ke kasus Leslie Palazzo. Kasus ini ngebuat gue sedih dan frustasi. Gak adil banget. Sampai sekarang pelakunya belum kena hukuman. Keadilan di mana sih? Gue harap kasus ini bisa segera terungkap dan pelakunya dihukum. Gue nggak mau kasus ini berakhir begitu saja. Gue yakin Leslie Palazzo pantas mendapatkan keadilan. Gue percaya kalau kita semua bersatu, kita bisa ngebantu keluarga Leslie Palazzo untuk mendapatkan keadilan. Kita harus terus ngebantu mereka dan nge-support mereka. Jangan biarkan kasus ini terlupakan. Yuk kita bahas lebih banyak tentang Leslie biar kalian tahu dia siapa. Leslie lahir tanggal 5 Mei 1998 di Las Vegas, Nevada. Dia anak kedua dari 5 bersaudara. Jadi, bisa dibayangin serunya keluarga mereka. Dia dibesarin sama ibunya, Araceli. Sayang banget, hubungannya sama ayahnya nggak lama. Tapi selama 22 tahun hidupnya, Leslie ngebuat impact yang nggak terlupakan buat keluarga dan teman-temannya. Leslie itu kuat, mandiri, dan bangga banget ngebantu keluarganya. Buat dia, keluarga itu segalanya. Leslie suka masak dan selalu mastiin semua orang di keluarganya kenyang. Kalau dia nggak bisa masak buat keluarganya, dia pasti nelpon mereka buat mastiin semua orang udah makan. Dia kayak ibu kedua buat adik-adiknya. Karena orang tuanya kerja terus, dia selalu bantu ngurus adik-adiknya. Dia suka banget ngebantu orang lain. Leslie kuliah di Las Vegas dan kerja sebagai asisten lab di tahun 2020. Teman kerjanya bilang Leslie itu pemalu pas pertama kali ketemu, tapi lama-lama dia mulai keluar dari cangkangnya. Mereka ngerasa Leslie itu kekuatan yang gak bisa dihentikan di tim mereka. Leslie juga jago banget dalam pekerjaannya dan ngerasa itu penting banget. Bahkan asisten instruktur labnya bilang Leslie suka ngambil darah. Dia keren banget. Leslie adalah sosok yang meninggalkan kesan mendalam bagi keluarga dan teman-temannya. Dia punya jiwa yang kuat, mandiri, dan selalu bangga membantu keluarganya. Baginya, keluarga adalah segalanya. Leslie suka memasak dan memastikan semua orang di keluarganya makan dengan baik. Bahkan saat tidak bisa memasak, dia selalu menelepon untuk memastikan semua orang makan. Sifat penyayang ini muncul karena dia adalah anak tertua kedua dalam keluarga dan orang tuanya selalu sibuk bekerja. Leslie dengan senang hati membantu merawat adik-adiknya dan hal itu memberinya kebahagiaan. Kebaikan hati Leslie tidak hanya tercurah kepada keluarganya. Saat kuliah di Las Vegas, dia bekerja sebagai asisten lab pada tahun 2020. Awalnya rekan kerjanya melihat Leslie sebagai pribadi yang pemalu, tetapi seiring waktu, dia mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia menjadi kekuatan yang tak terhentikan di tim dan sangat berdedikasi dalam pekerjaannya. Bahkan asisten instruktur labnya mengatakan bahwa Leslie suka mengambil darah. Leslie sangat ahli dalam pekerjaannya. Dia cepat, cekatan, dan membuat pasien merasa nyaman saat mengambil darah. Salah satu saudara perempuannya, Hali, mengatakan bahwa Leslie pernah bercita-cita menjadi FLOTUS, seorang profesional medis yang terlatih dalam mengambil darah. Namun Leslie ingin melakukan lebih banyak hal untuk masa depannya. Hanya 24 jam sebelum kematiannya, dia bercerita kepada saudara perempuannya, Kaye, bahwa dia ingin membantu orang dengan cara yang berbeda. Leslie bercita-cita menjadi seorang penyelidik TKP. Dia ingin membantu orang-orang yang menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus, dan mendapatkan keadilan bagi mereka. Keluarga Leslie sangat terdampak atas kepergiannya. Mereka berusaha menjaga kenangan Leslie tetap hidup dan memastikan ceritanya didengar oleh banyak orang. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh gejolak bagi semua orang dan tentunya bagi keluarga Leslie. Ibunya Arlie bekerja keras di bidang layanan kebersihan untuk menghidupi keluarga selama masa sulit. Leslie menyadari bahwa ibunya tidak bahagia dengan pekerjaannya dan ingin membantunya menemukan cara yang lebih baik untuk menghasilkan uang dan merasa bahagia. Leslie membantu ibunya membangun bisnis layanan kebersihannya sendiri. Mereka sangat bersemangat dengan bisnis ini dan semuanya berjalan dengan baik.
Bahkan, Arlie baru saja menandatangani kontrak pertamanya sebelum kejadian tragis itu terjadi. Lesia juga sangat menyukai olahraga. Namun, karena pandemi, banyak pusat kebugaran terpaksa tutup. Lesia kemudian menjadi kreatif dengan berolahraga di halaman belakang rumah bersama keluarganya. Mereka memiliki banyak kenangan indah saat bersama-sama di luar ruangan. Saudara perempuan Lesia, Charlie, mengatakan bahwa Lesia pernah bermimpi membuka butik pakaian suatu hari nanti. Lesia adalah gadis yang cerdas, baik hati, lucu, pekerja keras, dan sangat cantik. Dia adalah teman baik bagi semua orang yang dikenalnya. Pada tanggal 28 Agustus 2020, Lesia memutuskan untuk bersenang-senang dan keluar malam. Dia baru saja menyelesaikan program asisten labnya sehari sebelumnya. Saat itu pembatasan pandemi di Las Vegas mulai dicabut, sehingga Lesia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk bersantai. Dia ingin keluar malam bersama teman-temannya, tetapi sepertinya tidak ada yang mau ikut. Lesia akhirnya mendapat pesan Instagram dari seorang pria bernama Rich Ronald Ibera. Rich bertanya apakah Lesia ingin keluar malam bersamanya. Mereka sudah saling kenal sejak lama dan merupakan teman dekat keluarga. Mereka bahkan pernah berteman di Palos selama lebih dari 14 tahun dan bertemu melalui gereja lokal mereka. Ada informasi yang beredar bahwa hubungan antara kedua keluarga ini sangat dekat. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Ibu Rich adalah ibu baptis Lesia. Hal ini membuat situasi semakin meresahkan. Rich dan Lesia bukanlah sahabat, tetapi mereka saling kenal sejak lama dan merupakan teman keluarga. Mereka seumuran dan dekat, tetapi hanya itu kesamaan yang mereka miliki. Saudara perempuan Lesia mengatakan bahwa Rich selalu menunjukkan ketertarikan romantis pada Lesia, tetapi Lesia tidak pernah membalas perasaannya. Rich sering mengiriminya pesan untuk mendapatkan perhatiannya, tetapi Lesia hanya menganggapnya sebagai teman. Pada malam tanggal 28 Agustus, Lesia ingin keluar malam dan tidak ada yang mau mengajaknya, sehingga dia menerima ajakan Rich. Jadi, Lesia setuju untuk jalan-jalan malam bareng Rich. Dia orangnya bertanggung jawab banget. Dia bilang ke kakaknya, Kyle, di mana dia bakal ada, sama siapa dia jalan-jalan, dan janji bakal ngasih kabar sepanjang malam. Dia juga ngasih tahu kakaknya sesuatu yang agak aneh. Rich nggak bakal minum malam itu. Nggak salah sih kalau nggak minum dan itu oke, karena dia lagi diet. Tapi menurutku agak aneh dia mau sadar saat lagi jalan-jalan. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah kasino dan Hotel Longhorn. Di rekaman keamanan kamu bisa lihat mereka datang naik truk putih Rich Ford F250 jam 12.31 pagi tanggal 29 Agustus. Mereka berdua turun dari truk dan jalan bareng ke kasino. Di rekaman pengawasan di dalam kasino, kamu bisa lihat mereka mulai jalan-jalan. Sekitar sejam kemudian jam 1.56 pagi, Lesia dan Rich keluar dari kasino dan hotel dan lanjut jalan-jalan. Kayak yang udah aku bilang, Lesia selalu ngasih kabar ke kakaknya tentang apa yang mereka lakuin. Tapi jam 4.40 pagi, Lesia ngirim pesan yang agak aneh. Dia bilang, kawan aku harus ngobrol sama kamu tentang beberapa hal. Kyle nggak tahu kalau itu bakal jadi pesan terakhir yang dia terima dari Lesia. Kyle bilang selama beberapa detik, gelembung teks muncul kayak Lesia lagi ngetik balasan, tapi nggak ada yang terkirim. Setelah itu, teksnya berubah jadi hijau. Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu masih belum diketahui. Kita bakal bahas detailnya nanti, tapi pagi tanggal 29 udah tiba dan Lesia nggak pernah pulang. Kyle baru sadar Lesia nggak ada di rumah pas dia masuk ke kamar Lesia buat bangunin dia. Awalnya mereka nggak terlalu khawatir, mikir mungkin Lesia mabuk dan nginep di rumah Rich dan dia bakal pulang. Tapi udah sore dan Lesia masih belum pulang. Akhirnya beberapa anggota keluarga Lesia naik mobil dan pergi ke rumah Rich berharap bisa nemuin Lesia. Tapi ada yang nggak beres pas mereka sampai di sana. Ibu Rich dan kakaknya lagi ngebawa-bawa perabotan. Ngembangin perabotan keluar rumah sih biasa aja, tapi keluarga Lesia ngerasa ada yang aneh. Dan ternyata firasat mereka benar. Mereka nyamperin ibu dan kakak Rich nanya apakah Lesia ada di sana atau pernah ada di sana. Tapi keluarga Rich bilang mereka nggak pernah lihat Lesia dan bersikap kayak nggak pernah lihat Lesia sama sekali. Mereka bahkan nggak tahu kalau Lesia dan Rich jalan-jalan bareng malam sebelumnya. Saat itulah kekhawatiran mereka mulai muncul. Karena udah jelas nggak ada yang tahu di mana Lesia dan mereka bilang nggak pernah lihat Lesia, mereka tahu ada yang nggak beres. Mereka langsung bertindak. Kakaknya Kelly mulai nelpon rumah sakit setempat, mikir mungkin Lesia kecelakaan. Tapi dia nggak nemuin apa-apa. Nggak ada yang tahu di mana Lesia.
Kelly bahkan nyoba nelpon Rich sendiri, tapi nggak tahu kenapa nelponnya putus atau nggak aktif. Bahkan nggak bisa masuk ke pesan suaranya. Keesokan harinya, tanggal 30 Agustus, keluarga Lesia laporin Lesia sebagai orang hilang. Untungnya polisi Las Vegas langsung bertindak dan minta catatan ponsel Lesia, berharap bisa lacak pergerakannya malam sebelumnya. Sayangnya, butuh waktu lama buat dapetin catatannya. Keluarga Lesia nggak bisa diam aja nunggu, jadi mereka mulai ngebarin berita tentang hilangnya Lesia ke seluruh komunitas. Keesokan harinya, tanggal 31 Agustus, ada informasi penting. Keluarga Rich juga laporin orang hilang, ngakuin kalau Rich dan bapaknya, Jose, sama-sama hilang. Ibu Rich ngasih tahu polisi kalau Rich pergi minum tanggal 28 dan pas dia balik keesokan paginya, tanggal 29, dia bersikap aneh. Dia bilang dia lihat Rich jalan keluar pintu dan setelah itu dia nggak pernah balik lagi. Polisi ngerasa aneh karena Rich juga hilang, tapi kenapa bapaknya juga ikut hilang? Ini kayak potongan teka-teki yang aneh. Buat ngertiin lebih lanjut tentang hilangnya 3 orang ini, polisi Las Vegas mulai keliling lingkungan mereka, berharap ada yang punya kamera pengintai. Dan ternyata mereka beruntung banget. Rumah di seberang jalan dari rumah Rich punya kamera keamanan yang mengarah ke rumahnya. Kita bakal ngebahas lebih lanjut tentang apa yang ketahuan dari rekaman ini, tapi di atas semua itu, rekaman ponsel Lesia juga masuk. Sekarang, polisi bisa lacak pergerakan Lesia di dini hari tanggal 29. Mereka lihat kalau Lesia dan Rich pergi ke kasino dan hotel Longhorn, dan kemudian mereka berdua pergi ke Putters Bar and Grill. Mereka sampai di sana sekitar jam 2.15 pagi. Setelah itu ponsel Lesia ada di Bourbon Street Bar and Grill dan catatan menunjukkan kalau Lesia pergi sekitar jam 5.50 pagi. Jadi mereka jalan-jalan sampai larut banget. Sekarang kita bahas tentang rekaman pengawasan dari rumah tetangganya. Di rekaman itu kita bisa lihat jam 6.05 pagi truk Rich masuk ke rumah keluarga Rich. Rich terlihat lagi ngebantu Lesia jalan dari mobil ke rumahnya. Jelas banget Lesia mabuk parah. Aku nggak bisa ngebayangin kalau tingkat keracunannya itu bagian dari rencana jahat yang Rich punya, apalagi setelah dia ngakuin selama bertahun-tahun kalau dia nggak tertarik sama Lesia secara romantis. Gak lama setelah mereka masuk ke rumah, jam 7.25 pagi, Rich terlihat di kamera. Dia nggak sendirian. Dia lagi ngebawa tubuh Lesia keluar rumah dibantu bapaknya. Lesia dibungkus spray, dimasukin ke bak truk Rich, dan Rich langsung ngebut pergi. Kamu bisa lihat bapaknya, Jose, lagi ngebersihin jalan masuk rumah mereka pakai selang. Kamera yang sama juga ngerekam Rich dan seorang pria lain yang menurut jaksa adalah bapaknya, Jose Rangel, 46 tahun. Lagi nyeret mayat Lesia dari rumah dan masuk ke truk yang sama. Setelah truk pergi, Rangel masih lagi nyemprot jalan setapak. Setelah polisi lihat rekaman ini, jelas banget kalau Jose dan Rich nggak hilang dan nggak dalam bahaya. Mereka lagi kabur. Polisi bisa pakai rekaman itu buat dapetin surat perintah penggeledahan ke rumah Rich. Akhirnya mereka nemuin banyak bukti tambahan yang ngebuktiin kalau Lesia meninggal di dalam rumah itu pagi itu. Selama penggeledahan jelas banget kalau ada upaya besar buat bersihin tempat itu. Ada persediaan pembersih di mana-mana, sarung tangan lateks berserakan, dan beberapa kantong sampah tergeletak begitu saja di lantai. Tapi bukti paling besar ketemu di kamar Rich, di tempat tidurnya yang nggak berseprai. Ada darah di kasur dan percikan darah di lantai. Ini jelas banget indikasi kalau Lesia udah diculik. Foto-foto di TKP di dalam rumah menunjukkan tempat tidur yang kosong dan bercak darah meskipun polisi belum bisa memastikan darah siapa itu. Polisi juga menemukan sarung tangan dan alat pembersih di rumah dan langsung setelah itu keluarga Lesia mendapat kabar ini. Mereka kaget banget dan gak percaya ini benar-benar terjadi sama mereka. Sambil polisi berusaha keras buat nemuin Rich dan Jose, keluarga Lesia langsung minta bantuan ke komunitas mereka. Mereka bagi-bagi selebaran dan poster tentang hilangnya Lesia di mana-mana, berharap ada yang bisa bantu mereka nemuin Lesia atau ngenalin Rich dan Jose. Hari demi hari, keluarga Lesia dan komunitas mereka kompak buat nyebarin kabar kalau pembunuh Lesia lagi kabur. Keluarga Lesia ngubah kesedihan mereka jadi tindakan. Mereka cetak selebaran dan tempel di seluruh kota. Mereka minta bantuan komunitas buat nemuin kedua pria ini yang terlibat dalam kematian Lesia. Kekuatan mereka selama ini luar biasa. Aku nggak bisa bayangin bisa ngelakuin hal yang sama dalam situasi kayak gini. Tapi mereka langsung bertindak dan ngelakuin semua yang mereka bisa buat memperjuangkan Lesia. Meskipun itu berarti Lesia nggak bakal pulang hidup-hidup.
Ini adalah keberuntungan pertama dalam kasus ini. Seorang pembaca plat nomor nemuin truk Rich dan ngelaporinnya sekitar 6 mil dari rumahnya sekitar jam 10.00 pagi tanggal 29 Agustus. Truknya lagi menuju ke rumahnya dan ini sekitar 4 jam atau lebih setelah mereka yakin Leslie dibunuh. Ini ngasih tahu kita kalau dimanapun Rich buang tubuh Leslie pasti di radius 4 jam dari rumahnya. Polisi langsung yakin kalau Rich udah bawa Leslie ke perbatasan Nevada dan Arizona atau ke Charleston Peak. Meskipun ini ngasih gambaran dan arah buat mulai nyari, area pencariannya tetap luas banget. Polisi butuh informasi tambahan buat ngarahin mereka ke lokasi yang lebih tepat. Mereka dapat keberuntungan lagi pas sebuah SPBU yang terletak 40 mil di utara Las Vegas ngerekam truk Rich keluar dari jalan raya dan menuju Taman Nasional Lembah Api. Truknya kemudian terlihat 20 menit kemudian balik ke arah yang sama. Pas pertama kali lewat, bannya berlumpur. Ini ngebuat area pencariannya makin sempit. Ban yang berlumpur ngasih tahu kalau Rich kemungkinan besar udah ngelakuin off-road. 20 menit antara rekaman menunjukkan kalau tubuh Leslie kemungkinan besar ada di radius 20 mil dari SPBU. Mereka langsung mulai nyari di area itu dan tanggal 9 September tubuh Leslie ketemu. Ditemuin sama polisi suku dan tim SAR Red Rock cuma 11 hari setelah Leslie yang umurnya 22 tahun dilaporkan hilang tanggal 29 Agustus. Hari ini polisi nemuin tubuhnya di dekat Lembah Api. Reporter Sasha Love dari 8 News sekarang lagi gabung sama kita buat ngasih tahu lebih banyak tentang siapa yang lagi dicari polisi malam ini. Polisi lagi aktif nyari Rich Rangel 25 tahun yang dihubungin sama kematian Leslie. Mereka bilang kalau Rich adalah tersangka utama dalam kasus ini. Leslie ditemukan dalam keadaan setengah telanjang tergeletak di balik semak besar. Rich nggak berusaha buat ngubur tubuh Leslie. Kotoran di celana jeans Rich ngasih tahu kalau Leslie kemungkinan besar diseret beberapa meter ke lokasi di Lembah Api. Ini adalah gurun pasir yang panas banget dan karena itu tubuh Leslie udah membusuk parah. Dokter forensik nggak bisa nentuin penyebab pasti kematiannya, jadi kita mungkin nggak bakal tahu. Keluarga Leslie bersyukur banget karena mereka akhirnya nemuin jenazah Leslie. Ini satu langkah lebih dekat buat dapetin keadilan, tapi nggak ngebuat semuanya lebih mudah. Berat banget buat terima kabar ini, apalagi tahu kalau jenazah Leslie udah membusuk. Ini berat banget buat dipikirin sebagai sebuah keluarga. Aku nggak bisa bayangin harus ngebayangin anggota keluargaku dalam kondisi kayak gitu. Nggak boleh ada keluarga yang ngalamin hal kayak gini. Jenazah Leslie ditemukan di gurun Rabu lalu setelah berhari-hari usaha keras buat nemuin dia hidup-hidup. Kita takut kita nggak bisa keluar rumah karena kita selalu nyari di mana-mana. Sekarang orang-orang yang sayang sama Leslie takut sama keselamatan mereka sendiri karena pencarian terus berlanjut buat orang-orang yang terlibat dalam kematiannya. Keesokan harinya, tanggal 10 September, keluarga Leslie akhirnya ngadain acara buat Leslie. Acara malam ini benar-benar ngasih contoh betapa Leslie dicintai. Kamu bisa lihat di belakangku mereka ngambil lilin yang dipakai buat acara malam ini dan naruh di luar rumahnya buat ngeja Leslie. Sekarang sepupu Leslie yang datang ke sini malam ini pengen menghormati Leslie. Mereka juga bilang pengen orang yang bertanggung jawab atas kematian Leslie bayar atas apa yang mereka lakuin. Leslie kayak ibu buat aku, banyak teman, keluarga, tetangga, dan orang-orang biasa di komunitas berkumpul buat menghormati kehidupan Leslie. Jelas, kayak yang udah aku bilang, keluarganya lega karena mereka akhirnya bisa ngambil jenazah Leslie. Tapi mereka tahu kalau pembunuhnya masih kabur. Perjuangan buat dapetin keadilan masih jauh dari selesai. Meskipun begitu, acara malam itu jelas banget perayaan yang indah buat 22 tahun kehidupan Leslie. Penyelidikan terus berlanjut dan polisi harus minta bantuan ke publik buat bantu mereka nemuin Rich dan Jose. Terobosan besar berikutnya terjadi pas truk Rich ditemukan di Lembah Moreno. Polisi California akhirnya ngehubungi sepupu Rich. Dan dia ngasih tahu mereka kalau Rich udah bawa Jose dan Rich ke San Arroyo. Di mana dia yakin mereka berdua berencana buat nyeberang perbatasan. Jelas banget seorang pembunuh yang nyeberang perbatasan ngebuat semuanya jauh lebih sulit. Kasus pembunuhan Leslie Palacio memang sangat menghebohkan. Bayangkan seorang anak muda yang baru berusia 22 tahun harus kehilangan nyawanya secara tragis dan yang lebih miris lagi, ayahnya sendiri yang membantu pelaku kabur. Kejahatan ini terjadi di Las Vegas dan polisi langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku Rich. Namun Rich sudah kabur ke Meksiko bersama ayahnya, Jose. Mencari dua buronan di negara lain tentu bukan perkara mudah. Butuh waktu berbulan-bulan bagi FBI untuk melacak keberadaan mereka.
Akhirnya pada Januari 2021, Jose menyerahkan diri di perbatasan Meksiko. Entah apa yang membuatnya memutuskan untuk menyerahkan diri, tapi setidaknya dia sudah ditahan dan bisa diadili. Jose kemudian diekstradisi kembali ke Las Vegas untuk menghadapi tuduhannya. Saat diinterogasi, Jose awalnya mencoba untuk menutupi keterlibatannya dalam kasus ini. Dia berdalih bahwa Rich bertingkah aneh pada hari kejadian sehingga dia memutuskan untuk membawanya ke Meksiko. Namun, polisi tidak percaya cerita itu. Mereka menunjukkan rekaman CCTV yang diambil di depan rumah mereka pada pagi hari kejadian. Rekaman itu menunjukkan Jose membantu Rich menyeret tubuh Leslie ke dalam mobil. Jose pun akhirnya mengakui bahwa dia telah membantu Rich melarikan diri. Jose mengklaim bahwa dia tidak melihat tanda-tanda kekerasan pada tubuh Leslie dan mengira Leslie meninggal karena overdosis. Dia juga mengatakan bahwa Rich sempat membahas tentang bunuh diri, sehingga dia memutuskan untuk membawa Rich ke Meksiko. Meskipun Jose akhirnya mengakui kesalahannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya terbilang ringan. Dia hanya dihukum 2 tahun penjara, termasuk masa tahanan yang telah dijalaninya sejak ditangkap pada Januari 2021. Hukuman ini tentu saja memicu kemarahan keluarga Leslie. Mereka merasa hukuman itu tidak adil dan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan Jose. Mereka berpendapat bahwa Jose seharusnya dihukum lebih berat karena telah membantu pelaku pembunuhan melarikan diri. Keluarga Leslie tidak menyerah untuk mencari keadilan bagi putri mereka. Mereka berencana untuk terus berjuang agar Rich ditangkap dan dihukum atas perbuatannya. Mereka juga ingin mengubah hukum di Nevada agar kasus seperti ini tidak terulang kembali.